Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Lutfi Samil. Saya akan membacakan peradaban lembah sungai Indus. India merupakan sebuah semenanjung dari benua Asia. Semenanjung tersebut seringkali juga disebut anak benua Asia karena memang seolah-olah menyendiri terpisah dari wilayah Asia lainnya. Luas India seluruhnya 4.070.000 km persegi atau sekitar 32 kali luas Pulau Jawa. Wilayah tersebut sekarang menjadi wilayah negara India, Pakistan, dan Bangladesh. Keadaan alam. Di sebelah utara terbentang deretan pegunungan Himalaya. Puncak tertingginya disebut Mount Everest, 8.865 meter, yang merupakan gunung yang tertinggi di dunia. Di sebelah barat laut terdapat pegunungan Hindukais. Kedua pegunungan tersebut merupakan pemisah yang nyata antara India dan benua Asia di bagian utara. Satu-satunya cara memasuki India dari utara adalah melalui sela-sela antara gunung yang disebut Pas. B. Peradaban Mohenjo-daro dan Harappa. Peradaban lembah sungai Indus ditemukan di dua tempat, yaitu Mohenjo-daro, daerah hilir lembah sungai Indus, dan daerah Punjab. Sekarang daerah tersebut menjadi wilayah negara Pakistan. Beberapa penemuan yang merupakan hasil peradaban lembah sungai Indus adalah sebagai berikut. Tata kota berdasarkan peninggalan yang ditemukan, dapat disimpulkan bahwa Mohenjo-daro dan Harappa merupakan dua kota yang dibangun berdasarkan perencanaan kota yang telah maju. Kedua kota ini didirikan dengan memperhatikan syarat kesehatan, keindahan, dan pertahanan. 2. Bangunan-bangunan kuno. Gedung-gedung perkotaan dan rumah-rumah besar dibangun di tepi jalan raya. Bahan bangunan yang digunakan adalah batu bela lumpur yang sudah bagus mutunya. Bahkan sudah ada bangunan rumah yang bertingkat 3. Bangunan tersebut lengkapi pipa dari tanah liat yang dipakai untuk menyalurkan air dari kotoran di tingkat atas dan bermuara di selokan di bawah tanah. Sanitasi. Pendukung peradaban Mohenjo-daro dan Harappa sudah memiliki masalah-masalah sanitasi atau kesehatan lingkungan. Rumah-rumah dibangun dengan memperhatikan syarat-syarat kesehatan. 4. Artefak. Peradaban lembah sungai Indus meninggalkan banyak benda purbakala berupa alat-alat pertanian, perkakas rumah tangga, teraskota, perhiasan, sebagainya. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. sibit dan hidung mancung.
C. Gerabah atau tembikar. Gerabah yang ditemukan berbentuk periuk belangga, semacam piring dan cangkir. Dalam berbagai bentuk dan ukuran dalam membuat gerabah sudah menggunakan roda. D. Alat-alat pertanian. Alat-alat pertanian yang ditemukan berupa cangkul dan kapak. E. Perhiasan. Alat-alat perhiasan yang dikemukakan berupa kalung, gelang, dan ikat pinggang yang terbuat dari emas, perak, dan tembaga. Ada pula perhiasan yang terbuat dari batu-batu yang indah. 5. Kehidupan sosial dan ekonomi. Mata pencarian utama penduduk lembah Indus adalah pertanian. Hal ini didukung oleh keadaan yang subur sepanjang lembah Sungai Indus. Hasil pertanian utamanya adalah padi, gandum, gula, jelai, kapas, dan teh. 6. Kepercayaan penduduk lembah Sungai Indus. Penduduk lembah Sungai Indus bersifat politeisme, memuji banyak dewa. Selain memuja dewi kesuburan yang digambarkan sebagai seorang wanita yang berbadan besar, mereka memuja dewa yang digambarkan bertanduk. Ada pula tanda-tanda pemujaan terhadap binatang seperti buaya, badak, dan gajah. Peradaban lembah Sungai Huang atau Huanghe. Negeri Cina terletak di Asia bagian timur. Di sebelah barat dan utara berbatasan dengan daerah Siberia dan Mongolia atau Gurun Gobi. Sisa-sisa peradaban kuno di Cina ditemukan di lembah sungai yang Sekiang, Huanghe, dan Sungai Huai. Ketiga sungai tersebut sering dilanda banjir dan membawa endapan lumpur tanah los yang terus berhembus dari Gurun Gobi. Di sebelah barat berlumpur itu membuat daerah yang dilalui menjadi subur. Setelah melalui daerah pegunungan Cina Utara, sungai panjang yang membawa lumpur kuning itu membentuk dataran rendah Cina dan bermuara di Teluk Shili, Laut Kuning. Diperkirakan peradaban tertua di lembah Sungai Kuning mulai berkembang sejak tahun 3000 sebelum Masehi. 1. Pemerintahan dinasti. Beberapa dinasti yang pernah memerintah di Cina adalah sebagai berikut. 1. Dinasti Xia. Menurut dongeng, kisah pertama yang memerintah di Cina adalah Kaisar Huangdi yang memerintah sejak 2697 sebelum Masehi. Penggantinya secara berturut-turut adalah Yao, Sun, dan Yu. Sejak Kaisar Yu berkuasa, berdirilah dinasti Xia sampai kaisar yang terakhir yaitu Kaisar Qie. Pada zaman ini, Cina berada pada zaman proto-sejarah atau akhir zaman prasejarah menjelang zaman sejarah. Mereka belum mengenal tulisan. 2. Dinasti Shang. Catatan tertua sejarah Cina berasal dari dinasti Shang atau 1766 sampai 1122 sebelum Masehi. Sumber sejarah dinasti Shang tertulis di atas bejana-bejana perunggu, tempurung, kura-kura, dan tulang-tulang binatang. Mereka sudah memasuki zaman sejarah karena mereka sudah mengenal tulisan piktograf atau tulisan gambar. Tulisan sejarah dinasti pertama yang dilakukan oleh Suma Cie. Ketua yang menguasai wilayah Cina bagian barat di lembah sungai yang Zhejiang pada tahun 1122 sebelum Masehi. Pendiri dinasti Zhou adalah Zhou Huang dengan ibu kota di Chang'an. Pada masa pemerintahan dinasti Zhou mulai dikenal sistem pemerintahan feodalisme, yaitu pemerintahan yang didasarkan atas kepemilikan tanah.
Kekacauan dan peperangan yang timbul pada abad ke-8 sebelum Masehi mendorong munculnya alih-alih filsafat Cina seperti Lao Tse, Confucius, dan Mengse. A. Lao Tse tahun 606 sampai 531 sebelum Masehi. Ajaran Lao Tse tercantum dalam bukunya berjudul Tao Te Ching. Menurut Lao Tse, dalam kehidupan ini ada semangat keadilan dan kesejahteraan yang kekal abadi disebut Tao. B. Confucius. Menurut ajaran Confucius, Tao adalah suatu kekuatan yang mengatur segala-galanya di alam semesta, sehingga tercapailah keselarasan. C. Mengse. Mengse adalah seorang murid Confucius. Akan tetapi ajarannya berbeda karena Confucius lebih mengutamakan rakyatnya daripada kerajaan. 4. Dinasti Qin. Dinasti ini beribu kota di Hantan. Raja terbesar dari dinasti ini adalah Cheng yang bergelar Xi Huangting tahun 259 sampai 209. Ia menghapus sistem pemerintahan feodal atau lokal dan merubahnya menjadi pemerintahan sentralistik atau terpusat. Kerajaan ini dibagi menjadi 36 provinsi yang dipimpin oleh gubernur dan bertanggung jawab kepada kaisar. 5. Dinasti Han mulai memerintah sejak tahun 202 sebelum Masehi. Pendiri dinasti Han adalah seorang raja yang bernama Cao Chu. Pusat pemerintahan dinasti Han terletak di Chang'an. Raja terbesar dinasti Han adalah Han Wuti 1400 sampai 87 sebelum Masehi. Sekian.